Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para peserta didik, para pencari ilmu, mari kita sama-sama membahas Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Quran Surat Yunus ini adalah surat yang ke-10. Kemudian kita akan bahas yaitu ayat ke-40. Langsung saja pada ayatnya kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa minhum, di dalam ilmu tajwid ada 3 bagian yang harus kita kuasai. Pertama, menguasai makharijul huruf. Yang kedua, sifat-sifat huruf. Dan yang ketiga, hukum bacaan. Misalnya pada ayat wa minhum, di sini ada 5 huruf. Yang pertama wawu, yang kedua mim, yang ketiga nun, yang keempat ha, dan yang kelima mim. Di sini ada mimnya 2. Yang mana wawu kita bahas satu persatu dari makharijul hurufnya. Wawu ini makharijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf. Huruf-huruf hijaiyah memiliki makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Pertama wawu, tempat keluarnya di antara 2 bibir, yang mana 2 bibir ini tidak disentuhkan. Sedangkan mim juga sama pada kedua bibir, namun bibir atas dan bawah saling bersentuhan. Nun ini adalah huruf pada ujung lisan, yang mana ditempelkan pada langit-langit mulut atas setelah lam. Lam itu berada di tepi lisan ke depan. La, kemudian agak depan sedikit nun. Lalu setelah itu paling depan adalah ro. Itu ya. Ini adalah 3 huruf yang berada di ujung lisan. Kemudian ha. Ha ini berada pada pangkal tenggorokan dekat dada. Ha. Itu ya. Itu makharijul hurufnya. Dan mim sama seperti mim yang pertama, yaitu pada bibir bawah dan atas yang disentuhkan. Itu diantaranya makharijul huruf yang mana kalian dapat mempelajarinya, memperdalam materi-materi ini pada link yang disediakan di bawah. Silakan untuk dipelajari lebih lengkapnya. Kemudian setelah menguasai makharijul huruf, juga harus menguasai sifat-sifat huruf, yang mana wawu, mim, nun, ha ini mempunyai sifat-sifat tersendiri. Ada yang sama sifatnya, ada yang berbeda. Misalnya wawu. Wawu ini mempunyai sifat 6 atau 6 sifat. Apa saja yang ke-6 sifat itu? Wawu pertama memiliki sifat jahar. Ya, jahar bukan hamaz. Yang mana bedanya? Kalau jahar atau jahrun
itu ketika membunyikan huruf napasnya terkunci, tidak ada hembusan napas yang keluar. Kalau wawu atau huruf-huruf yang termasuk jahran ini akan terlihat dengan jelas kalau disukunkan. Tidak ada huruf yang berhembus keluar. Itu ya, beda dengan hamas. Hamas itu adalah huruf apabila diucapkan ada napas yang keluar, ada napas yang keluar. Huruf hamas ini ada 10, sedangkan sisanya ada 18, itu termasuk huruf jahrun. Mana huruf hamas itu? Yang pertama ada ta. Ya, tabat ada hembusan napas yang keluar itu hamas. Kemudian yang kedua ada sa. Ya, sa itu yang titiknya 3 juga hamas. Yang ketiga ada ha, ya di tengah tenggorokan itu makhrajnya ha atau he yang kita ucapkan ya, ha ahmada. Itu juga hamas. Kemudian yang keempat ada kha. Lalu yang kelima ada sin, yang keenam ada sin yang ada titiknya 3 itu. Kemudian yang ketujuh ada so, lalu yang kedelapan ada kaf, yang kesembilan ada fa, dan yang ke-10 ada ha. Itu adalah huruf hamas. Selain itu adalah jahrun. Maka wawu sifatnya jahrun. Yang kedua, wawu ini memiliki sifat rokhawah. Apa? Rokhawah. Selain daripada siddah dan tawasud itu disebut rokhawah. Rokhawah artinya membacanya itu dilonggarkan, tidak ditekan dan juga tidak pertengahan, akan tetapi dilonggarkan. Lalu yang ketiga, wawu ini memiliki sifat istifal, dalam arti pangkal daripada lisan ini tidak diangkat ke atas, istifal. Lalu yang keempat, wawu memiliki sifat infitah, dalam arti depan lisan tidak diangkat ke atas. Lalu apalagi yang kelima, wawu ini memiliki sifat ismat selain idlaq. Ismat itu wawu, dalam arti pengucapannya agak tidak terlalu mudah. Jadi tidak mudah, dia agak sedikit lambat. Ya. Kemudian yang keenam, wawu ini memiliki sifat lin. Ketika sebelumnya ada fathah dan dia sendiri disukunkan, sehingga dia bunyinya dilemaskan. Contohnya au. Nah, au itu adalah lin. Jadi kalau au itu ditarik ditarik ke domah, jadi au bunyinya. Dia itu ada lin atau dilemaskan. Itu diantaranya sifat wawu. Beda lagi dengan sifat mim. Mim juga memiliki sifat tertentu. Dia hanya memiliki 5 sifat. Apa saja mim ini sifatnya? Mim ini tadi sudah disebutkan bahwasanya selain huruf yang 10 itu huruf hamas, maka dia disebut huruf jahr. Maka mim memiliki sifat jahr. Lalu yang kedua, mim memiliki sifat tawasud, pertengahan, tidak dilonggarkan, tidak ditekan ketika membacanya, dia tawasud. Lalu yang ketiga, mim ini memiliki sifat istifal, sama dengan wawu. Jadi dia memiliki perbedaannya dengan wawu di yang kedua, yaitu wawu itu rokhawah, sedangkan mim tawasud. Lalu yang ketiga sama, dia istifal. Yang keempat juga sama dengan wawu, yaitu infitah. Sedangkan yang kelima
mim memiliki sifat izlaq. Ini bedanya ya. Sedangkan waw itu ismat, mim itu izlaq. Huruf izlaq ada 6. Yang pertama lam, yang kedua nun, yang ketiga ro, yang keempat mim, yang kelima ba, dan yang keenam fa. Itu adalah huruf izlaq. Nah, selain itu adalah ismat. Itu ya. Jadi waw dan mim ini perbedaan dalam sifatnya dapat kita ketahui. Waw ada 6 sifat, sedangkan mim ada 5 sifat. Dari 5 dan 6 ini ada 3 yang sama sifatnya, sedangkan 2 itu berbeda. Waw itu rohawah, mim itu tawasud. Waw itu ismat, sedangkan mim izlaq. Itu perbedaannya di dalam sifat huruf antara waw dan mim. Makhrajnya juga berbeda waw dan mim ini. Mim itu bibirnya disentuhkan, waw itu tidak disentuhkan. Tapi sama-sama dia itu huruf pada syafatain, bibir 2. Itu diantaranya sekilas mengenai sifat-sifat huruf dan makharijul huruf. Lalu yang ketiga ada hukum bacaan. Dalam wa minhum ini ada hukum bacaan. Yang pertama wa minhum nun mati dan tanwin. Jadi hukum nun mati dan tanwin. Nun mati di sini menghadapiha, dia harus dibaca jelas dikarenakan hukumnya idhar. Yang mana ha salah satu huruf idhar yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, he, atau ha ya yang di tengah tenggorokan itu. Lalu apalagi kho dan goin, yang mana huruf idhar ini semuanya makhrajnya ada di tenggorokan. Itu yang 6, ha sama hamzah di pangkal tenggorokan, he sama ain itu di tengah tenggorokan, sedangkan kho sama goin berada di ujung tenggorokan. Dan keenam huruf ini merupakan huruf idhar. Setiap nun mati dan tanwin jikalau menghadapi huruf yang 6 barusan itu harus dibaca jelas. Wa minhum, tidak ada dengungan, tidak ada kesamaran, dia jelas. Wa minhum, ha itu berada di pangkal tenggorokan menuju pada mim di 2 bibir. Wa minhum, itu diantaranya 3 bagian daripada ilmu tajwid. Salah satu contohnya yang telah kita bahas barusan, itu makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan hukum bacaan. Dan hukum bacaan di sini ini banyak sekali yang harus kita bahas. Berhubung pada waktu, ya terbatasnya waktu kita, maka silahkan untuk dipelajari lebih mendalam tentang hukum-hukum bacaan, sifat-sifat huruf, dan makharijul huruf pada link di bawah deskripsi video ini ya yang telah disediakan. Di sana sudah lengkap dibahas ilmu tajwidnya. Silakan untuk dipelajari satu per satu, lalu diterapkan pada ayat-ayat Al-Qur'an. Termasuk ayat ini selanjutnya ini bisa kita bahas secara singkat. Di sini mim mati bertemu mim, terdapat idgham mislen atau idgham shogir. Kemudian may yu'minu, di sini ada idgham bi gunnah. Lalu bihi ini ada mad silah qashira. Wa minhum, minhum ini juga idhar seperti minhum pertama. Dan ini mim sama mim idgham shogir. Mal la yu'minu bi, mal ada idgham bila gunnah, dia dimasukkan tanpa disertai dengungan. Beda dengan may yu'minu, may 2 harakat berdengung.
Kemudian wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Bil alif lam qamariyah, lamnya terbaca jelas. Bil mufsidin, muf ada hamas pada fa, maka ada hembusan napas yang keluar, yaitu di antara gigi atas, ujung gigi atas disentuhkan pada bibir bawah, dia ada hembusan napas. Bil mufsidin, mad arid lis sukun. Baik, itu diantaranya sekilas mengenai hukum bacaan pada ilmu tajwid yang terdiri dari 3 bagian. Lalu kita akan bahas isi kandungan pada ayat ini. Baik, kita lihat di dalam tafsir Jalalain. Ini kan ada tafsir Jalalain. Jadi Quran surat Yunus ayat 40 ini kita bahas pada tafsir Jalalain. Lalu kita akan simpulkan apa isi kandung pada 2 ayat ini. Wa minhum may yu'minu bih. Wa minhum, dan sebagian di antara mereka, masuknya ahlu Makkah. Wa minhum ay ahli Makkah. Dan sebagian daripada mereka, yaitu ahli Makkah, penduduk Mekah, may yu'minu bih, terdapat orang yang beriman bihi kepada apa? Ai li ilmillahi dzalika minhum. Bihi kepada Al-Qur'an. Di sini rujuknya kepada Al-Qur'an. Di antara penduduk Mekah itu ada orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Li ilmillahi dzalika minhum, karena Allah Maha mengetahui terhadap hal demikian di antara mereka. Wa minhum man la yu'minu bih, dan juga di antara mereka terdapat orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an abadan, ini selama-lamanya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu wahai Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu adalah a'lamu bil mufsidin, dat yang maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini ya, ini termasuk tahdidul lahum. Apa itu tahdid? Tahdidun itu adalah ancaman lahum bagi mereka. Jadi di antara mereka penduduk Mekah itu ada orang yang beriman terhadap Al-Qur'an, ada juga orang yang tidak beriman terhadap Al-Qur'an, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam hal ini, setelah diutusnya Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, ada di antara penduduk Mekah itu yang beriman, ada yang tidak. Di sini karena Allah Maha mengetahui terhadap hal demikian, maka di sini jikalau sesuatu itu sudah ditakdirkan demikian, bahwasannya ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, maka di sini haruslah kita itu memiliki sikap toleransi, dikarenakan masalah iman itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita akan coba lihat pada ayat selanjutnya. Wa in kazzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Wa ana ini dipendekkan ya. Ini jadi bukan mad di sini. Ada tanda bulat di atas, biasanya ini dibaca pendek, tidak panjang. Wa ana bari, ini bari, ada mad wajib muttasil yang panjangnya 5 harakat. Wa ana bari mimma ta'malun. Nah ini ya, kita lanjutkan pada isi kandungannya. Wa in kazzabuka, dan jikalau mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, faqul li amali, faqul maka katakanlah lahum kepada mereka, li bagiku amali amalanku,
walakum dan bagi kalian, amalukum amal kalian. Maksudnya likullin jaza'u amalihi, bagi tiap-tiap individu terdapat balasan amalnya. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Antum, kalian semua itu adalah bari'un, orang-orang yang berlepas diri, mimma a'malu, dari apa yang aku kerjakan, wa ana bari'un, dan aku juga berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Wahada mangsuhun bi ayatis saif. Ayat ini dimangsuh, dihapus dengan ayat perang. Dalam arti ini adalah jikalau mereka tidak mengganggu, orang-orang kafir tidak menyerang kita, maka ini berlaku toleransi. Namun jikalau tatkala mereka menyerang, maka ini adalah dimangsuh, dihapus toleransi ini dengan perang. Karena membela atau fisabilillah juga diperintahkan. Kalau kita tidak berperang, tentu kita yang akan terbunuh. Maka di sini jikalau keadaan di dalam masyarakat antara orang-orang yang beriman, orang-orang muslim dan non-muslim hidup berdampingan, tidak ada saling mengejek, menghina, menjatuhkan, dan tidak ada yang saling bermusuhan, maka di sini berlaku toleransi. Amal kita untuk kita, amal mereka untuk mereka. Jadi di sini tidak dibolehkan untuk mengganggu orang-orang yang berbeda agama dengan kita selama mereka itu hidup berdampingan dengan kita. Inilah ajaran toleransi pada kedua ayat ini. Walaupun pada keadaan yang tidak kita harapkan, misalnya mereka ingin menghancurkan kita, menyerang kita, maka di sini kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus membela diri, membela agama walaupun nyawa dikorbankan. Akan tetapi jikalau agama terancam, wajib kita membela agama berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Membela ini kembali kepada perbuatan kita, yaitu berupa pahala balasannya. Baik, dalam kedua ayat ini kita akan mengambil sebuah pelajaran atau isi kandungan dari dua ayat ini. Yang pertama, bahwasannya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka penduduk Mekah atau manusia itu terbagi pada dua kelompok. Ada orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga ada yang tidak beriman. Allah Maha mengetahui terhadap perbuatan mereka yang ruksak ataupun yang tidak. Ya, Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat keruksakan dengan kekafirannya itu. Maka hal demikian serahkan balasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran tanpa memaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Namun kita wajib menyampaikan. Kita sudah memegang Islam, kita harus teguh di dalamnya dan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, dan di antara perintahnya itu adalah menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Sampaikan tapi tidak memaksa. Kalau mereka tidak beriman dan mereka tidak mengganggu kita, maka toleransi. Biarkanlah mereka mengerjakan apa yang mereka yakini. Selama mereka tidak mengganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Namun jangan sampai mencampur radukan kebenaran keyakinan kita dengan kebatilan keyakinan mereka. Itu diantaranya yang harus kita pahami di dalam masalah toleransi. Toleransi artinya adalah kehidupan itu
harus damai, saling menghargai perbedaan. Jikalau mereka tidak mengganggu, maka perbedaan agama, perbedaan suku, bangsa, dan yang lainnya itu harus kita hargai. Kita harus berdampingan hidup dan saling tolong-menolong dalam bidang sosial. Sedangkan masalah agama tidak bisa dicampur radukan. Ini yang harus dipahami. Akan tetapi jikalau mereka itu mengganggu kita, agama kita terancam, maka toleransi ini dihapus dengan ayatus sayf, yaitu berupa perintah berperang. Namun hal itu tentu tidak kita harapkan, karena Islam adalah agama yang damai dan kita tidak memulai untuk berbuat keonaran. Namun jika orang menyerang kita, kita wajib membela agama tentunya. Lalu bagaimana kalau mereka itu mendustakan kita ketika kita berdakwah? Nih, kalau zaman dulu kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada mereka, mereka mendustakan. Nah, bagaimana? Maka katakanlah kepada mereka, amalku untukku, amal kalian untuk kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku juga berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Selama mereka tidak mengganggu kita, selama kita hidup berdampingan, maka mereka disebut kafir zimmi. Janganlah kita mengganggu mereka. Disinilah yang namanya toleransi, yaitu menghargai perbedaan agama. Jadi masalah mereka masuk Islam dan tidak boleh dipaksa, serahkanlah kepada Allah, dan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya Islam merupakan agama yang mementingkan atau menonjolkan kedamaian. Baiklah, itulah para peserta didik. Dengan demikian isi kandungan yang dapat kita peroleh, yang pertama adalah apa? Manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, ada yang beriman, ada yang tidak. Masalah iman itu hidayah dari Allah. Maka perbedaan ini haruslah jangan menjadi sebuah kekacauan dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, bahwasannya jikalau mereka tidak mengganggu kita dan mereka juga tidak atau belum mau menerima keimanan, maka kita harus bertoleransi, dalam arti menghargai keyakinan mereka secara kemanusiaan. Menghargai mereka adalah ciptaan Allah, kita juga ciptaan Allah. Perbedaan akidah urusannya adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mereka hidup berdampingan dengan kita, hargailah keyakinan mereka, biarkan mereka melaksanakan keyakinannya, hidup damai dan rukun. Namun dalam bidang sosial saling tolong menolong. Mereka lapar, kita beri. Mereka butuh bantuan, kita bantu. Namun masalah agama jangan dicampur radukan. Itu diantaranya dua isi kandungan dari dua ayat ini. Namun ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah menghapus toleransi. Jika mereka memulai menyerang kita, maka kita wajib membela agama. Itu diantaranya pembelajaran pada Quran surat Yunus ayat ke-40 dan 41 mengenai ilmu tajwid dan isi kandungannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat dan dapat kita amalkan di dalam pergaulan sehari-hari, sehingga kerukunan umat beragama, perdamaian dan
persaudaraan sesama orang yang beriman akan terwujud. Baik, kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas Quran surat Al-Maidah ayat ke-32. Kita akhiri dengan bacaan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.